Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Hrianingsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 8 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Madnya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya ini sebetulnya masuk ke kalimat kedua, ayyuha. Maka ya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Disebut dengan mad jaiz munfasil yang hukmi. Jadi secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu, tapi secara makna ini terpisah. Ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau non sukun, maka ini tidak perlu kita tahan, cukup kita gunakan naber. Jadi intonasi kita ditinggikan atau dinaikkan. Ya ayyuha. Jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului fathah. Panjang 2 harokat bacanya apabila berhenti. Namun jika wasal atau kita meneruskan bacaan, hanya ini jadi pendek. Ayyuhal. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid sebetulnya ada 2 lam sukun dan lam fathah. Jadi di sini alif ketemu sama lam sukun, sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal haknya jadi pendek. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena tadi seperti sudah dibahas lamnya ini ada 2. Lam yang pertama tidak dibaca, kita langsung baca masuk ke lam kedua. Alladzi dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului baris kasroh, maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Ya ayyuhalladzina a mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan. A, I, U, maka itu mad badal. Kita panjangkan a-nya ini cukup 2 harokat saja. Amanu, nu mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat saja. Alladzina amanu ku mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf kaf kita panjangkan 2 harokat saja. Kunu, nu mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Kunu qawwa. Waw tasydid ini tidak didahului tanwin atau non sukun, maka ini cukup kita baca dengan naber. Kita tinggikan intonasi suaranya. Qawwa, wa mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang didahului baris fathah, maka huruf waw ini kita panjangkan 2 harokat saja. Qawwami,
Mi ada mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf mim kita panjangkan 2 harokat. Qawwamina lillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya berbaris kasroh, maka dibacanya tipis. Jadi bunyinya la, lillahi. La hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka cara bacanya kita panjangkan lamnya ini 2 harokat. Qawwamina lillahi syuhada'a. Kemudian ada hukum tajwid namanya mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya fathah, hamzahnya a, ini satu kata pada kata syuhada'a. Maka dal kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Syuhada'a bil. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf qaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan idhar atau jelas. Oleh sebab itu biasa disebut dengan idhar qamari. Bilqis, sin punya desis atau sifat sofir, ciri khas dari sin yang tidak dimiliki huruf lain kecuali sin, zai, dan sod. Bilqis to. Nah kemudian to-nya ini dihukumi dengan qalqalah sughra, qalqalah kubra ya, apabila berhenti. Kenapa? Karena huruf to ini sukunnya bukan sukun asli melainkan sukun karena berhenti membaca. Maka to dibunyikan dengan pantulan yang besar. Jadi ini jangan sampai dibaca bilqisat ya, sinnya tidak dipantulkan melainkan dialirkan. Bilqis to-nya pantulannya jelas. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula yang artinya berhenti lebih utama, yang artinya disambungkan yang lebih utama atau dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Pertanyaan hari ini. Ketika saya mewasolkan dari sini ke sini ya, tidak berhenti di tanda waqaf ini misal ya, maka hukumnya apa? Hukum ini hukumnya apa? Sebabnya apa? Dan bagaimana cara membacanya? Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.